demikianlah ada yang juga mengatakan terus terang saja dalam bahasa Jawanya, tidak menjadi presiden tidak akan paten katanya. Jadi kembali kepada warga negara biasa itu tentunya juga lebih terhormat, tidak kurang terhormat daripada presiden, asalkan bisa memberikan pengabdian kepada negara dan bangsa. Mengharap agar supaya semuanya dimengerti oleh rakyat secara keseluruhnya, sehingga lantas berhentikanlah daripada segala kegiatan-kegiatan yang akhirnya akan membawa akibat daripada kependeritaan daripada rakyat kita, dengan menghasut, kemudian lantas mendorong rakyat untuk berbuat salah, yang sebenarnya rakyat itu tidak mempunyai jiwa untuk berbuat salah, tapi karena kemudian dihasut, didorong dan sebagainya sampai lantas lupa. Dan ini memang harus kita akhiri karena bisa membawa nama martabat daripada bangsa kita. Sekali lagi terima kasih atas perhatian daripada para wartawan dan juga saudara-saudara para ulama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Harto anak rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kita berada di rumah Jenderal Soeharto ya. Ini kita ada di depan rumahnya. Ini tertulis di sini Jenderal Besar HM Soeharto. Beliau lahir itu tahun 1921 dan wafat 2008. Ini dibikinkan patungnya. Ini ada prasasti. Nah, ini suasana muka dari museum. Ini jadikan museum teman-teman. Nah, di sana. Ini filosofi dari Pak Harto ya teman-teman. Itu huruf Jawa. Ya, jadi sabar, sareh, soleh. Sabar itu ya sabar, sareh itu nggak terlalu emosi ya dalam bertindak itu, ya bijaksana lah. Gitu. Soleh itu ya karakter ya, kita sebagai hamba Allah itu harus menjadi orang soleh. Ini penting banget ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama Haji Gatot Nugroho, selaku Kepala Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Selamat datang di Museum Memorial Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Tempat ini adalah tempat lahirnya sosok anak desa, anak bangsa, dan pernah berjuang untuk bangsa dan negara, pernah memimpin dan membangun Republik Indonesia. Karena di sini dulu adalah tempat lahirnya Pak Harto, kemudian oleh adik beliau dibangunlah sebuah museum. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenang sosok Presiden Republik Indonesia yang kedua. Dan di sini adalah kami mengedukasi generasi penerus bangsa dengan edukasi tentang wawasan kebangsaan, nasionalisme, dan pasti suri teladan Pak Harto kami sampaikan. Jadi Soeharto memimpin negeri ini dengan segala kelebihan dan kekurangan beliau. Jadi museum ini dibangun oleh adik beliau, namanya Bapak Haji Probo Sutejo. Dibangun sebagai bentuk dharma bakti seorang adik kepada kakak tercinta, karena kakaknya punya peran terhadap Nusantara ini, terhadap Indonesia. Tahun berapa Pak ini
jadi museumnya ini? Museum ini dibangun tahun 2012 dan diresmikan pada tanggal 8 Juni 2013. Jadi tanggal 8 Juni itu adalah tanggal kelahiran Pak Harto. Ya nanti kita masuk, ini udah disambut Ya. dengan foto beliau pas masih aktif menjadi presiden. Jadi kita masuk ke diorama museum. Di sini bercerita tentang apa yang dilakukan oleh Soeharto untuk bangsa dan negara. Kita masuk di diorama yang pertama. Ini bercerita tentang lorong waktu perjalanan sejarah Pak Harto dari Soeharto kecil, masa remaja, dan masa perjuangan ketika beliau melaksanakan perang pada perang pra kemerdekaan maupun perang pasca kemerdekaan. Catatan yang ingin saya sampaikan di sini, anak-anak zamannya Pak Harto pada saat itu, karena posisinya dijajah oleh pihak kolonialisme, pihak asing, sehingga cita-citanya ketika dewasa rata-rata hanya satu, ingin menenteng senjata, ingin mengusir penjajahan di bumi Indonesia. Sehingga mereka tidak ada cita-cita lain, karena memang untuk sekolah saja kesulitan, semua dibatasi. Dengan dijajah itu semuanya kebebasan betul-betul dibatasi untuk anak-anak, khususnya anak-anak pribumi dan anak-anak yang di kalangan bawah. Kedua, ini bercerita tentang peristiwa serangan umum 1 Maret 1949. Ini dimulai ketika Jepang menyerah kepada sekutu, kemudian kesempatan itu oleh Republik dimanfaatkan untuk memproklamirkan kemerdekaan. Di Soekarno dan Hatta memproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi pada saat itu bersamaan dengan Belanda selalu mempropagandakan di tingkat internasional bahwasanya Hindia Belanda, mereka tidak akan pernah mengatakan namanya Republik Indonesia. Negara yang dikuasai oleh Jepang, karena Jepang kalah dengan sekutu, sehingga Hindia Belanda itu yang punya hak mengelola adalah kami. Kami itu orang Belanda. Karena Belanda sebelumnya sudah menguasai negeri kita cukup lama, ratusan tahun. Nah, mereka menyampaikan berita yang ada di media internasional tentang proklamasi kemerdekaan itu adalah kelompok-kelompok ekstremis. Ekstremis itu gerombolan kecil yang ingin memberontak negara Hindia Belanda dan ingin merdeka. Nah, disitulah kesulitan Soekarno dan Hatta dan kabinet pada saat itu. Negara baru, tekanan asing sangat berat, kemudian diplomasi asing selalu disampaikan itu bukan suatu negara, itu hanya kelompok-kelompok kecil. Dan Belanda mengatakan tugas kami adalah tugas polisioner, jadi menangkap para pemberontak Hindia Belanda itu. Nah, situasi yang kesulitan itu kemudian terkomunikasikan dengan si Sultan Hamengkubuwono ke-9, Raja Ngayogyakarta Hadiningrat. Pada saat itu Yogyakarta belum menjadi bagian Republik Indonesia. Yogyakarta adalah suatu negara namanya Ngayogyakarta Hadiningrat yang terpisah dari Republik. Tapi kebijakan dari Ngersodalem, si Sultan Hamengkubuwono ke-9, saya pengen kemerdekaan harus dipertahankan. Sehingga beliau secara resmi berikrar bahwasanya saya dan rakyat saya ikhlas menjadi bagian Republik Indonesia. Jadi 5 September 1946 beliau mengatakan saya dan rakyat saya
sekarang menjadi bagian Republik Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini bagian sejarah panjang tentang sejarah keistimewaan. Jadi kalau tidak ada sikap seorang Ngerso Dalem seperti itu, berat sekali untuk Indonesia itu mempertahankan kemerdekaan. Bahkan beliau kemudian kekuatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat yang terbesar di Republik Indonesia ada di Yogyakarta. Sehingga kemudian dipindahkanlah ibu kotanya dari Jakarta ke Yogyakarta. Dengan strategi apa? Karena dikhawatirkan Soekarno dan Hatta itu nanti suatu saat akan ditangkap dan Belanda semakin mempopulerkan tentang strategi politisnya. Kami sudah menangkap pimpinan ekstremisnya. Sehingga diaturlah yang namanya pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi di bawah Safruddin Prawira Negara. Itu untuk mengelabui. Jadi di sana ketika Soekarno dan Hatta ditangkap masih ada presiden darurat yang mengatur mengendalikan Republik ini. De facto-nya masih berjalan ya Pak ya? Ya, jadi kemudian dipindahkanlah ibu kota Republik di Yogyakarta. Tapi Belanda tidak ingin Indonesia akan berkembang karena mereka sudah berbohong pada dunia tentang ini hanya kelompok kecil bukan suatu negara. Cara bertahan penjajah seperti ya, itu. seperti itu sehingga kemudian Belanda melakukan penyerangan di Jogja dengan alasan tadi menangkap pimpinan. Di Jogja ada pimpinan yang satu lagi yang hebat namanya Jenderal Sudirman. Karena dengan pindah di Jogja berarti berhadapan dengan tidak hanya pimpinan secara sipil tapi militer. Karena otomatis Jenderal Sudirman dan pasukannya akan selalu menyampaikan kami adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia yang siap menghantam kelompok-kelompok asing yang mau masuk ke negara kami. Jadi tahun 1947 dilakukanlah yang namanya agresi Belanda yang pertama. Agresi pertama, militer pertama ya? Militer. Jadi agresi Belanda itu penyerangan Belanda ke Jogja untuk menangkap 3 tokoh itu. Itu bisa dihantam balik oleh pasukan Republik Indonesia yang ada di Jogja. Berarti mulailah dunia terbelalak. Loh, ini ada kekuatan yang bisa berhadapan dengan pihak Belanda. Berarti ini kelompok atau memang ini angkatan bersenjata. Udah mulai. Nah, ketika itu pasca tahun 1947, pada akhir 1947 itu ada pemberontakan PKI di Madiun di bawah Musso. Nah, disitulah kemudian pasukan Siliwangi yang ditugaskan untuk mengendalikan, menumpas pemberontakan PKI Madiun itu butuh tenaga bantuan militer. Dari Jogja diperbantukan ke sana. Bahkan di lapangan Meguwo dulu, sekarang namanya Adi Sucipto itu dekat Merbah itu. Itu senjatanya dipinjam oleh Angkatan Darat untuk membantu pasukan Siliwangi untuk menumpas PKI Madiun. Nah, situasi yang kosong dalam arti kekuatan yang lemah itu oleh mata-mata yang ada di Jogja disampaikan kepada pihak Belanda yang ada di Batavia, yang ada di Jakarta. Dan pada saat itu memang banyak mata-mata. Terus terjadi agresi itu, Pak? Terjadi agresi Belanda yang kedua. Mata-mata itu biasanya itu dari kelompok Kenil. Kelompok Kenil itu pasukan kita Indonesia, tapi sejak zaman pemerintahan Hindia Belanda ikut Belanda. Mereka adalah kelompok yang masih ragu kalau kita merdeka itu apakah saya lebih sejahtera. Saya sudah sejahtera ketika di bawah Hindia Belanda. Kalau saya ikut Republik, apakah nanti saya lebih sejahtera? Mereka condong ke arah ke Hindia Belanda, sehingga kekosongan itu kemudian disampaikan ke sana. Bahkan Belanda dengan kekuatan yang besar pada tanggal 9 Desember 1948 melakukan agresi Belanda yang kedua. Itu di agresinya itu di penyerangan itu
sandinya adalah sandi Krai, berarti penyerangan strategi gagak. Krai itu bahasa Jerman. Yang abrinya ya Pak ya? Belanda. Oh Belandanya? Gagak itu mencabik-cabik pasukan Belanda, pasukan Republik habis di bawah Jenderal Spoor. Ada 3 tokoh yang harus ditangkap, Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Nah pada saat agresi itu masuk, apa yang dilakukan oleh Sudirman? Sudirman walaupun beliau itu sakit, paru-parunya tinggal 1, dia harusnya opnam di rumah sakit. Dia tergerak dan dia menyatakan saya akan memimpin pasukan, akan menghadapi pihak Belanda sampai titik darah penghabisan. Dan pada saat itu di Istana Negara di Gedung Agung Jogja, Soekarno dan Hatta sudah ditangkap. Sudirman kemudian berjuang sambil menghindari tangkapan dari perintah Jenderal Spoor, itu Letnan Kolonel Van Langen untuk menangkap Sudirman. Beliau bergerilya ya Pak? Ya, beliau bergerilya. Ini beliau walaupun ditandu, strategi yang di lapangan namanya tandu ini tidak hanya 1, banyak dilakukan. Menggunakan kamuflase ya Pak? Iya, kamuflase dilakukan. Bahkan Sudirman itu adalah tokoh Madiyah. Beliau dulu sebelumnya adalah guru SD Madiyah, dan beliau selalu tidak pernah yang namanya beliau itu tidak suci. Jadi ketika ditandu ada ajudannya Hos Cokro Cokro Pranolo itu membawa kendi. Jadi ketika dia batal wudu dia langsung wudu. Jadi tidak akan pernah dia itu tidak suci. Nah, itu kekuatan Sudirman betul ketika dalam kondisi yang sakit dan kondisi pasukannya yang dengan keterbatasan untuk menghadapi Belanda. Karena keyakinannya kekuatan terbesar adalah ketika selalu dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekuatan spiritualnya bagus, yang hebat. Nah, disitulah ketika Sudirman melakukan perang gerilya sambil menghindari tangkapan pihak Belanda, pimpinan menyampaikan namanya perintah kilat. Ya, kita telah diserang pada tanggal 19 Desember 48. Angkatan perang Belanda menyerang kota Jogja melalui lapangan Maguwo. Kemudian beliau memerintahkan untuk kita adakan perlawanan. Ini surat dari mana Pak? Perintah kilat dari Jenderal Sudirman kemudian diedarkan, disebarkan untuk. Oh, ini tulisan Jenderal Sudirman. Dan surat ini disampaikan kepada Letnan Kolonel Soeharto. Karena pada saat itu Soeharto selaku Komandan Resimen 10 Yogyakarta, Komandan Koremnya di teritorialnya di Yogyakarta. Kalau militer otomatis yang paham betul wilayah adalah komandan yang ada di situ. Sehingga Soeharto diperintahkan untuk mengkoordinasi pasukan, kemudian itu termasuk di wilayahnya Wehrkreis 3. Wehrkreis itu bahasa Jerman. Jadi Wehrkreis itu wilayah Yogyakarta. Nanti ada Wehrkreis 2 di Kartosuro, Wehrkreis 3 di daerah Jawa Tengah dan lain-lain. Nah, disitulah kemudian Soeharto menghimpun kekuatan. Dan Soeharto melaksanakan perintah Jenderal Sudirman dengan strategi melaksanakan penyerangan bertahap. Serangan 1 Maret ini dilakukan oleh Soeharto, dipimpin Soeharto secara bertahap, mulai dari tanggal 29 Desember 48, kemudian 9 Januari 49, 16 Januari 49, 4 Februari 49. Ini strategi yang digunakan oleh pihak Indonesia, sehingga berita-berita di internasional itu selalu ternyata ada kekuatan yang bukan gerombolan, kekuatan tentara nasional Indonesia yang bisa menghantam markas-markas Belanda. 3 kali ya Pak serangan umum itu? 1, 2, 3, 4 kali pada malam hari. Ini semuanya pada malam hari. Oh gitu.
Nah, puncaknya adalah tanggal yang kelima ini pada tanggal 1 Maret. Ini strategi ini yang disampaikan oleh Ngerso Dalem Sultan Hamengkubuwono ke-9 bahwasanya ada Komisi 3 Negara yang rapat di Hotel Indah Garuda. Dulu namanya Hotel Merdeka. Markas Belanda ada di utaranya rel kereta api. Ini yang strategis itu. Ini markas utamanya di sini. Sehingga ketika rapat di atas di Hotel Indah Garuda itu di bawah sejak pagi jam 6 diseranglah markas Belanda ini. Peristiwanya dikenal dengan 6 jam di Jogja. Nah, disitulah kemudian terbelah mata dunia. Ternyata memang Republik Indonesia itu bukan hanya gerombolan ekstremis, memang negara kesatuan Republik Indonesia, dan itu menghantam diplomasi Belanda di PBB. Nah, pasca inilah kemudian PBB memerintahkan untuk Belanda kembali ke negaranya. Kedaulatan Republik Indonesia ini diakui karena pasca ada serangan 1 Maret. Bayangkan, Pak Harto pada tahun itu masih muda, usianya 28 tahun. Pangkatnya Letnan Kolonel, menghimpun 2.000 pasukan. 2.000 pasukan belum rakyat Yogyakarta. Jadi betul-betul penyerangan yang besar-besaran, dan itu dunia mengakui ini bukan para ekstremis, ini adalah kekuatan Tentara Nasional Republik Indonesia. Hasilnya adalah tanggal 29 Juni 1949 Belanda harus kembali ke negaranya. Nah, itulah dengan serangan 1 Maret maka kedaulatan Republik Indonesia diakui oleh dunia. Nah, ini satu hal yang kemudian Soeharto mendapat penghargaan dan ucapan terima kasih dari Presiden Soekarno. Gitu. Kemudian ini adalah peristiwa yang dikenal dengan Operasi Trikora. Jadi Operasi Trikora itu harusnya Belanda sejak 49 itu sudah kembali ke negaranya, tapi Belanda hanya ingin menguasai satu pulau namanya Irian Barat. Nah, itulah yang bikin marahnya Bung Karno. Kemudian dilakukanlah yang namanya Operasi Trikora, 3 komando rakyat. Satu, gagalkan pembentukan negara boneka Papua, karena pada saat itu Belanda membuat negara boneka Papua. Yang kedua, tancapkan merah putih di bumi Cendrawasih. Dan yang ketiga, serang besar-besaran, bebaskan Irian dari penjajahan Belanda. Saya memberi komando ini, gagalkan negara Papua itu, kibarkan bendera sang merah putih di Irian Barat, gagalkan, kibarkan bendera kita, dan siap sedialah akan datangnya mobilisasi umum. Mobilisasi umum yang mengenai seluruh rakyat Indonesia untuk membebaskan Irian Barat sama sekali daripada cengkeraman imperialisme Belanda. Soeharto waktu itu pangkatnya bintang 1. Sudah bintang? Sudah Brigjen. Oleh Soekarno dinaikkan menjadi bintang 2, Mayor Jenderal, kemudian ditugaskan untuk menjadi Panglima Komando Mandala, menyerang Irian Barat. Tahapan pertama yang jadi korban adalah pasukannya Komodor Yosudarso kapal bersama KRI Macan Tutul. Nah, disitulah kemudian Soeharto mengimpun pasukan besar-besaran menyerang ke Irian Jaya. Nah, itu menjadikan Belanda malah takut, sehingga Belanda berlindung kepada PBB untuk menengahi. Nah, disitulah kemudian oleh PBB ditengahi, pasukan Belanda harus balik ke negaranya, pasukan Republik harus balik ke Jawa. Tapi Soeharto melihat situasi pada saat itu, dilapor kepada Soekarno, rakyat kita, dalam arti saudara kita Irian itu masih primitif, butuh pendampingan oleh kita, sehingga mohon izin kepada PBB untuk sekitar 500 pasukannya itu jadi sipil. Jadi seragamnya dan alat perangnya, senjatanya dibawa ke Jawa, tapi 500 itu adalah misi kemanusiaan, manusiaan. Jadi mendampingi masyarakat Irian. Dan itu butuh tenaga itu PBB pada saat itu. Dan ketika melapor kepada Soekarno, beliau juga mengatakan ada 2 misi, misi kemanusiaan dan misi politik. Karena kita belum tahu kapan PBB itu akan menentukan pendapat rakyat Irian mau ikut Belanda atau ikut Indonesia. Itu Soekarno sangat setuju dan sangat mengapresiasi kepada Soeharto. Itu pakai referendum gitu ya, Pak? Iya, namanya referendum. Jadi tahun 62 itu akhirnya
pasukan sipil, pasukan Soeharto menjadi sipil mendampingi rakyat Irian Barat pada saat itu. Dan itu baru membuka PBB membuka kerannya tahun 1969. Bayangkan 7 tahun pasukan itu bersama dengan masyarakat Irian menikah menjadi tokoh masyarakat. Karena 7 tahun itu waktu lama. Nah, disitulah kemudian ketika penentuan pendapat, otomatis rakyat Irian itu secara ikhlas menyatakan kami bergabung menjadi bagian Republik Indonesia. Strategi Soeharto ini yang ditiru oleh pihak Portugis dan Australia ketika referendumnya Timor Timur. Jadi ketika ada reformasi, Soeharto lengser, gejolak di Indonesia, pasukan Portugis dan Australia masuk ke Timor Timur. Nah, ketika Habibie menggantikan Soeharto dan masih gejolak macam-macam, kemudian ada referendum dari PBB, punya keyakinan Indonesia pasti akan ikut Indonesia, tapi salah. Politisnya kurang kurang jadi, tinggi. Ilmunya Soeharto dipelajari oleh Portugis, ditiru oleh Portugis. Ini Irian Barat, kemudian ini peristiwa G13 PKI. Saya hanya akan bercerita tentang kedekatannya Soeharto dan Soekarno. Jadi Soeharto itu mulai dekat dengan Soekarno ketika sukses memimpin serangan 1 Maret. Pas di Jogja. Kemudian ketika beliau ditugaskan menjadi Panglima Komando Mandala membebaskan Irian Barat. Nah, ketika peristiwa ini terjadi karena ada konflik ideologi, konflik politik di istana antara jenderal yang mendampingi presiden dengan kelompok komunis di bawah DN Aidit. Komunis selalu mempengaruhi presiden tentang ideologi Pancasila akan diganti dengan ideologi komunis. Bahkan Soekarno selalu menyampaikan di dunia internasional yang namanya Nasakom, nasionalis komunis agama. Jadi Indonesia itu punya falsafah nasionalis, agama maupun komunis. Sedangkan Pancasila itu jelas-jelas tidak ada yang tidak berketuhanan Yang Maha Esa. Nah, konflik ini yang sering terjadi, benturan antara kelompok jenderal yang mendampingi presiden dengan kelompok komunis yang ada di lingkungan istana. Nah, ketika itu Soekarno selalu menyampaikan yang layak menggantikan saya besok namanya Ahmad Yani, Jenderal Ahmad Yani, jenderal senior yang punya ketegasan, kewibawaan, kecerdasan. Nah, yang disampaikan Soekarno itu selalu menjadi bagian dari orang komunis yang di sana itu merasa gerah. Nanti kalau suatu saat Soekarno menunjuk Ahmad Yani, kita tersingkir dari istana. Panik ya, Pak? Betul-betul panik. Kemudian situasi itu mereka manfaatkan dengan mempengaruhi lingkungan yang ada di sana. Kebetulan di istana itu ada pasukan Paspampres, namanya Cakrabirawa. Komandannya namanya Letnan Kolonel Untung. Seorang perwira menengah punya ambisi menjadi Panglima TNI. Nah, dimasukinlah oleh Aidit. Kita bikin isu kelompok jenderal ini punya rencana membunuh presiden. Kita habisi. Nanti kalau jenderal ini kita kendalikan, kita habisi, kamu bisa menjadi Panglima TNI. Dengan ketentuan pangkat tertinggi kolonel. Itu disampaikan Untung ketika menguasai RRI. Jadi hanya satu perwira menengah punya ambisi menjadi Panglima TNI, tapi bisa berpengaruh kepada pasukannya yang kemudian menjadi eksekutor, menculik, membunuh para jenderal. Kalau saya mengatakan pasukan Paspampres Cakrabirawa itu orang-orang yang sesuai SOP-nya jujur, tidak punya ambisi. Yang punya ambisi cuma satu orang yang kebetulan jadi komandannya. Tapi yang kena pengaruhnya adalah semuanya. Itulah politik itu bahayanya di situ. Oke. Nah, disitulah ketika terjadi itu, Soekarno tidak mengira ada kelompok Aidit sampai sejauh itu, sampai membunuh dan menculik. Jiwa Soekarno tidak ada. Itu jenderal itu pendamping, bukan musuh kok. Sehingga Soekarno agak shock dengan situasi itu, bahkan memerintahkan
Mayor Jenderal Soeharto selaku Panglima Kostrad untuk mengendalikan situasi nasional. Kenapa Soeharto tidak terpantau? Karena Soeharto itu ditugasi menjadi Panglima Kostrad, menjaga seluruh kawasan Nusantara. Pada saat itu banyak terjadi yang namanya pemberontakan separatisme. Tugas Soeharto itu menyelesaikan di mana-mana, sehingga tidak pernah ada konflik politik tentang ideologi Pancasila itu. Tapi Soeharto merasa betul-betul tertampar ketika pimpinannya, seniornya semuanya dibunuh. Ya kan karena darat semuanya. Nah, kemudian Soeharto melaksanakan tugas Soekarno dengan mengamankan situasi nasional. Ini adalah dokumen laporan Soeharto ketika tanggal 2 Oktober. Jenazah para jenderal belum diketemukan ini. Tugas dalam melaksanakan pengamanan nasional pasca G13 PKI. Nah, setelah itu kemudian tanggal 4 Oktober diketemukanlah jenazah para jenderal. Nanti di shot, nanti dibaca. Kalau saya bisa baca. Nanti tak bacain. Yang hebat ini di sini adalah laporan Soeharto kepada Presiden, anak Anda. Dekat Soekarno sama Soeharto. Seperti anaknya kan, Soekarno itu selalu kalau diskusi sama Soeharto, apa yang kamu lakukan ketika ada situasi politik yang berubah, misalnya ada sesuatu tentang saya, menjadikan saya, Soeharto mengatakan, Pak Presiden, Bapak itu sudah menjadi bagian dari sejarah karir saya, dipercaya memimpin serangan 1 Maret walaupun yang melalui Jenderal Sudirman, kemudian ditugaskan menjadi Panglima Komando Mandala, pangkatnya dinaikkan sampai, kemudian ditugaskan menjadi Panglima Kostrad dan sebagainya, sehingga Soeharto itu mengatakan, saya itu sudah terbiasa dinasihati oleh orang tua saya tentang konsep mikul dhuwur mendem jero tadi, sehingga Soeharto selalu mengatakan, Pak Presiden sudah saya angkat sebagai orang tua saya. Itulah kepercayaan, sehingga kenapa surat perintah 11 Maret itu ditunjukkan kepada Soeharto, karena proses panjang kedekatannya Soekarno kepada Soeharto, dan Soekarno tahu persis Soeharto akan memegang janjinya karena yakin Soeharto adalah prajurit sejati. Itu konsepnya. Jadi tanggal 4 diketemukanlah jenazah para jenderal, kemudian tanggal 5 dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pasca inilah terjadi yang namanya seperti reformasi tahun 98. Kondisi perekonomian itu krisis ekonominya lebih parah daripada 98 karena uang 1000 perak jadi 1 perak. Pada saat itu betul-betul kita miskin pada saat itu. 98 anak-anak seperti kita masih punya baju banyak. Zaman dulu anak itu punya baju panjang 2-3. Beli 1 baju itu setiap tahun sekali. Bedanya di situ. Dan pengaruh ini adanya kemudian Tritura, 3 tuntutan rakyat, di bawah oleh para tokoh masyarakat, kemudian tokoh agama, dan yang utama adalah kami, kelompok aksi mahasiswa, KAPI, kelompok aksi pelajar Indonesia. Nah, ini terjadi pasca itu tahun 1966, mulai tahun 19 demo sampai akhirnya yang terjadi ketika pada tanggal 10 Maret 1966 ketika ada sidang di kabinet di di kantor kepresidenan, itu bahkan menterinya banyak yang disabotase oleh para demo, mobilnya digembosin dan lain-lain, sehingga sidang kabinet itu tidak bisa terpenuhi, tidak komplit ya. Nah, bahkan di situ kelompok PKI sendiri mengatakan ada kelompok-kelompok sipil yang bersenjata yang mengepung istana. Situasi yang darurat itulah yang kemudian Soekarno komunikasi dengan Soeharto, karena pada saat itu paling senior Soeharto. Ada yang senior Nasution, tapi Nasution itu targetnya dari komunis untuk menjadi bagian dari yang target yang dibunuh.
Sehingga oleh Soeharto disarankan Presiden untuk segera pindah ke Istana Bogor. Jadi situasi sama ketika Pak Harto itu tahun 98 itu ada 14 menteri yang tidak mau menjalankan perintahnya, Pak Harto tidak bisa bekerja. Iya. Situasinya sebenarnya hampir sama, karena itu sejarah itu akan berulang. Dan itu ceritanya cerita dari Tuhan. Iya, siklus ya Pak ya. Siklus itu. Iya. Nah ini kemudian tanggal 11 Maret 1966 Soekarno menulis yang nama Surat Perintah 11 Maret. Surat Perintah 11 Maret ini adalah surat yang tujuannya bukan menggulingkan Soekarno. Surat ini bertugas, siapa yang tunjuk itu, untuk melanjutkan program-program dari Presiden. Yang kedua, menjaga martabat, menjaga kewibawaan dan menjaga jiwa raganya Soekarno. Kenapa dijunjuk Soeharto pada saat itu? Karena kedekatan Soeharto cukup lama dan Soeharto memenuhi itu semuanya. Ini tanggal 10 Maret, tanggal 11 Maret ini 11 Maret ya, 11 Maret, tanggal 12 Maret itu kemudian MPRS menetapkan yang namanya ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 tentang pembubaran PKI. Ketika bulan Agustus itu Soekarno pidato pertanggungjawaban Presiden, Ketua MPRS adalah Jenderal Nasution. Sudah menyampaikan Pak Presiden satu hal, salah satu pertanggungjawabannya adalah sesuai dengan ketetapan MPRS, yaitu bubarkan PKI. Soekarno menjawab, saya ini sudah punya ideologi yang namanya Nasakom. Saya sampaikan ke tingkat dunia internasional. Kalau saya membubarkan PKI, berarti ideologi Nasakom saya akan seperti saya tarik sendiri. Beliau tidak mau. Soekarno adalah orang yang ideologinya tinggi. Nah, ketika pertanggungjawaban itu Soekarno tidak membubarkan PKI, otomatis pertanggungjawaban tidak diterima oleh Majelis MPRS. Soekarno sudah tahu, tidak diterima berarti tidak menjadi presiden. Soekarno sudah punya keyakinan cita-cita saya, program saya akan dilanjutkan oleh Soeharto karena sudah menulis ini. Kemudian jiwa nyawa Soekarno akan dijaga oleh Soeharto. Dia sudah punya keyakinan di situ. Nah, ketika Soeharto itu kemudian menjadi pejabat presiden, pada saat sidang MPRS itu mengkaitkan Soekarno dengan keterlibatan G13 PKI. Apa yang dilakukan Soeharto? Saya selaku pejabat presiden tidak setuju, karena Bung Karno adalah proklamator bangsa, pendiri Pancasila. Bung Karno tidak punya sifat membunuh seperti yang dilakukan oleh kelompok-kelompok PKI. Kalau isu itu Pak, bahwasanya Presiden Soekarno itu mendapat tahanan kota itu oleh Orde Baru itu gimana Pak? Betul, tahanan kota dilakukan di Wisma Yasu itu karena yang namanya Soeharto selalu menjaga jiwa nyawanya Soekarno. Pada saat itu Soekarno selalu masyarakat awam, masyarakat umum, Soekarno terlibat di 13 PKI. Itu nyawa Soekarno. Oh, malah justru memberikan itu perlindungan ya Pak? Amankan tahanan kota di Wisma Yasu itu, Soekarno dan keluarganya betul-betul dilindungi oleh pemerintah. Oh gitu. Itu kalau tidak tahanan yang bahaya adalah suatu saat Soekarno akan, kita tidak tahu. Iya. Ini karena kalau saya bilang inilah yang namanya prajurit sejati Soeharto itu kalau sudah diberi amanah akan selalu menjaga. Oh iya. Dan Soeharto itu dekat sampai akhir hayatnya. Jadi di Rumah Yasu itu memang karena diberikan perlindungan gitu ya Pak? Ya harus kebijakan pada saat itu Soeharto seperti itu. Karena apa? Saya tidak rela Soekarno suatu saat nanti di jalan ada
orang, ada pihak. Pihak itu bisa dari PKI sendiri, Wah, ada pihak. itu masih karena panas-panasnya ya, Pak? situasinya seperti itu. Sehingga perlu pemerintah mengendalikan, mengamankan. Itu dinamanya asrama Yasu itu. Ini dekatan Soekarno dan Hatta. Oke. Jadi museum ini akan menceritakan tentang sejarah kebenaran. Karena isu-isu politik itu kalau sudah ke media sosial itu goreng-goreng macam-macam, dan perlunya siapapun masyarakat yang pengen mendengarkan, pengen tahu sejarah kebenaran tentang proses panjang itu datanglah ke Museum Hayat Soeharto. Generasi penerus bangsa harus datang ke sini biar tahu, karena sejarah itu bagian dari anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Belajarlah dari sejarah, melihat jendela masa lalu, mengevaluasi dan menjadi bagian dari masa depannya. Ya, jadi teman-teman ini banyak sekali apa namanya itu keberhasilan ya dari Presiden Soeharto. Ini Jadi masa-masa dari Orde Baru. Kurang lebih 30 tahun diberikan fondasi yang kuat bagi negara Republik Indonesia. Ini menjadi pelajaran buat kita sebagai generasi muda untuk selalu meneruskan ya perjuangan para pahlawan bangsa. Jadi adapun kelebihan dan kekurangan itu manusiawi sekali. Siapapun punya kelebihan dan kekurangan. Pesannya Pak Harto kepada anak bangsa, kepada generasi penerus bangsa, dan kita harus yakin anak-anak kita nanti akan menjadi bagian dari pemimpin bangsa yang akan membangun Indonesia. Ada 3 konsep filosofi Jawa tentang kepemimpinan yang dititipkan Pak Harto untuk generasi kita. Yang pertama, konsep itu ada 3 huruf so dalam bahasa Jawa. So. Seorang pemimpin yang pertama harus sabar atine, punya hati yang sabar. Yang kedua, seorang pemimpin harus sareh tumindae, punya jiwa bijaksana, punya hati yang sabar, punya jiwa bijaksana. Dan yang utama, seorang pemimpin harus soleh pikolai, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau diterapkan, itu menjadi bagian dari pemimpin kita, maka akan menjadi pemimpin yang amanah. Tidak ada yang namanya korupsi, karena ada kuncinya, soleh pikolai, dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang sudah berubah, karena dulu ini rumahnya kecil-kecil. Kemudian ini rumah kakek buyutnya Soeharto, namanya Eyang Noto Sudiro, dan rumah ini sekarang digunakan untuk rumah tinggal keluarga. Jadi putra Pak Harto kalau ke sini ya beliau istirahatnya di sini. Oh gitu. Kalau itu rumah kakeknya, yang Atmo Sudiro. Nah, rumahnya ibunya Pak Harto, namanya Sukirah di sini. Nah, jadi kecil gitu ya Pak dulu? Kecil, ukurannya 110 meter persegi, dari gedek itu dulu. Oh enggak. Rumahnya. Karena sudah rusak, tinggal bekas fondasi. Dulu sebelum kita bangun pendopo ini taman, sehingga namanya petilasan. Petilasan itu dulu ada bekas tempat lahirnya Soeharto. Tapi kemudian dibangun ini sehingga tetap kita tulis petilasan. Jadi Soeharto lahir di sini pada tanggal 8 Juni 1921. Tepatnya kalau tahun Hijriah 1 Syawal 1339 Hijriah. Jadi pas hari raya Idul Fitri Pak Harto dilahirkan. Pas Syawal nggih, 1 Syawal Idul Fitri ya. Iya. Nah, jadi ini sudah direnovasi ya Pak? Iya. Di sini beliau dilahirkan masa kecilnya, dan ini ada sumur ini kita sebut sumur kenangan. Kami punya keyakinan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa itu akan memberikan tanda-tanda bermanfaat di tempat umatnya yang dicintai oleh Allah. Sumur ini usianya lebih dari 130 tahun. Airnya jernih, nggak pernah kering. Kedalaman berapa Pak ini? Kalau kedalaman dari bibir sumur itu hanya sekitar 4 meteran. Tapi kedalaman ke bawahnya 3 meter. Airnya. Nggak terlalu dalam ya Pak? Airnya 3 meter. 3 meter. Nah, tapi dalamnya sumur? Dalamnya sumur dari air ke bawah itu 3 meter. Berarti sumber airnya 3 meter. Berarti cuma kalau 6-7 meter atas, ya Pak? 7 meter. Nanti kalau pas musim hujan itu bisa naik
Bisa dalamnya bisa 5 meter airnya. Ini kalau musim kemarau pripun, Pak? Kalau kemarau Penyusutannya? panjang penyusutannya paling maksimal masih 1,5 meter masih ada. Oh, berarti anu Tidak ya. akan pernah kering. Tetap ada airnya terus. Nah, sepanjang tahun 130 tahun itu. Berarti dulu mandi ambil air dulu Pak Harto di sini ya, Pak? Ya. Dan air ini kualitasnya bagus. Ini kalau kami dan pengunjung, Pak, boleh minum, sapilah, persilahkan karena kualitas airnya bagus. Coba kita lihat dulu ya, Pak. Ini sumur yang dipakai Pak Harto dulu ya teman-teman, untuk kehidupan sehari-hari ya. Ini nggak terlalu dalam, sekitar 7 meter kedalaman. Cuman airnya nggak habis-habis. Ini memang sumber air di sini lumayan mudah berarti ini. Tapi kualitas airnya bagus. Ini sampai itu tuh 3 meteran sampai. Oh, anjay. Ini masih terjaga dengan baik walaupun sudah 1 abad teman-teman. Ini. Ya kondisi dari rumah Pak Harto semasa kecil di sini. Berarti dulu di sini pesawahannya, Pak. Sawah banyak ya, sekitar sini ya. Pedesaan ya. Pedesaan. Jadi mainnya juga sawah juga. Harapan kami di sini tetap menjadi kawasan pedesaan, tidak ada industri. Kalau sudah ada industri habis ini jadi Oh tercemar. iya, nanti kering ya, Pak ya. Otomatis tercemar, paling tidak minimal tercemar. Oh iya. Kalau dulu ketika Pak Harto itu masih menjabat tuh berapa sering ke Kemusuk ini, Pak? Pak Harto ke Kemusuk itu biasanya Misalkan dalam 1 tahun gitu. kalau ke Jogja sih sering ya, cuman di Istana Negara di Gedung Agung. Tapi kalau ke Kemusuknya tiap tahun sekali. Setahun ketika sekali. menjelang Ramadan, jadi ketika bulan ruah. Oh iya. Untuk Jadi nyekar itu ya, untuk Pak? nyekar ke leluhurnya, ke orang tuanya. Oh gitu. Beliau terakhir 96, tiap tahun itu rutin. Kemudian ada reformasi 98, baru yang paling terakhir beliau ke sini tahun 2006. 2006. Ya. 2006 berarti beliau masih bisa jalan, Pak itu? Dulu kan setelah 98 kan sakit. Nggih. Kondisinya pakai teken, kemudian kalau naik ke sana pakai Kursi roda. Nggak pakai kursi roda, tapi kita Papah ya. kita papah masih tapi Tahun 2006 itu masih bisa jalan, Pak? masih bisa. Oh. Jadi kondisi setelah 98 itu sakit lama, kemudian 2000-an kondisinya sudah agak bagus, ke sini beliau tempatkan ke sini. Kan memang sudah sepuh ya. Sudah sepuh. Gitu. Beliau meninggal tahun 2008. Nggih, 2008. Belum lama juga. Jadi terakhir kami ketemu almarhum Pak Harto ya 2006. 6 itu yang terakhir itu. Oke, Pak, ini kiranya sudah selesai ya semua ini Sudah ya. selesai lokasinya ya. Dan yang terpenting teman-teman, jasa-jasa para pahlawan itu banyak ya. Kita bisa belajar dari spirit mereka. Bisa menjadi orang besar, kemudian memberikan pondasi yang kuat itu. Jadi kita generasi muda ya perlu itu untuk mencontoh para pahlawan bangsa ya, Pak ya. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama. Semoga bisa ditonton teman-teman di YouTube, Pak. Ya. Ini. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini filosofi dari Pak Harto ya teman-teman. Itu huruf Jawa. So ya. Jadi sabar, sareh, soleh. Sabar itu ya sabar. Sareh itu nggak terlalu emosi ya dalam bertindak itu. Ya bijaksana lah. Gitu. Soleh itu ya karakter ya. Kita sebagai hamba Allah itu harus menjadi orang soleh. So. Ini penting banget ini. Jadi teman-teman, sampai di sini video kali ini agak panjang ya. Memang ini karena sejarah panjang dan perlu agar tidak terpotong-potong. Kalau kalian menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share ke media lain ya. Karena ini merupakan tempat dari presiden kita yang kedua yang tercatat dalam sejarah. Apapun kelebihan dan kekurangannya semua pasti ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.